Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Panji Fatroni dari kelas 11 C1 nomor presensi 26. Di sini saya akan mempresentasikan praktek tentang SQL. Untuk SQL ada aplikasi yang saya gunakan di sini yaitu Exam. Untuk link downloadnya kalian bisa menuju web yang ada di sini, apacfriend.org. Di sini ada disediakan untuk OS yang berbeda, ada Windows, Linux, dan Mac. Dan untuk downloadnya kalian bisa langsung, untuk Windows bisa pilih yang paling atas saja, yang terbaru. Kalau sudah berhasil download, Anda bisa buka setupnya lalu install seperti biasa. Saya menyarankan untuk diinstal di partisi yang bukan sistem Anda, agar ketika PC Anda di reset, data yang ada di aplikasi Exam ini tidak ikut hilang. Dan untuk aplikasi Examnya, jika sudah terdownload, kalian nyalakan yang MySQL, kalian start sampai berwarna hijau. Kalau sudah warna hijau, kalian coba cari terlebih dahulu letak direktori file MySQL Anda. Untuk saya di sini ada di appxampp mysql bin. Lalu kalian cari yang namanya mysql.exe. Jika sudah ketemu, kalian bisa buka lalu cari command prompt. Nah, setelah itu untuk masuk ke file SQL nya kalian ketik cd ini untuk naik satu direktori ya, misalnya dari mpanji di sini naik ke user. Lalu karena saya letaknya di drive D, maka saya tuliskan D.2 untuk berpindah drive-nya, dan ketikkan saja D.2 atau E.2 lainnya. Di sini cd app. Ini letak file saya ya, jadi untuk letak file kalian bisa berbeda, kalian sesuaikan sesuai direktori tempat MySQL kalian. Nah, jika sudah MySQL bin, lalu untuk masuk ke MySQL nya ya, untuk tadi untuk membersihkan layarnya kalian bisa ketikkan cls lalu enter. Lalu kalian masukkan direktori file MySQL Anda di sini. Lalu di sini setelah itu ketikkan MySQL spasi strip u spasi root. Di sini username default ya, ketika kalian install seperti biasa next install, maka username defaultnya yaitu root. Lalu strip password di sini tidak usah diisi, lalu kalian enter. Di sini tulisan enter password, kalian langsung enter saja karena passwordnya kosong defaultnya. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Lalu yang pertama kita bisa cek database yang kita miliki dengan mengetikkan show databases titik koma lalu enter. Nah, di sini muncul database yang ada di PC saya. Selanjutnya kita akan membuat database kita sendiri dengan mengetikkan yaitu create data spasi database, lalu di sini nama database kalian sendiri, namanya terserah kalian, tidak perlu mengikuti yang saya buat di sini.
lalu enter. Jika berhasil maka ada tulisan query OK. Lalu cek lagi database-nya, show databases titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah ada database yang kita buat tadi. Setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Caranya tinggal ketikkan saja, yaitu ini pertama membuat dulu agar kita menggunakan database-nya tadi yang kita buat. Ketik use ini nama database kalian, lalu ketika ada tulisan database change berarti sudah berhasil mengubah database-nya. Lalu membuat tabel, di sini menggunakan create tabel, lalu nama tabelnya juga terserah. Spasi dalam kurung, lalu ID int primary key, lalu auto increment, itu supaya bertambah sendiri ketika datanya ditambahkan. Auto garis bawah increment. Lalu koma, itu nama tabel kalian, data dari tabel kalian. Ini kolom pertama, kalian kasih nama apa? Di sini saya kasih nama, lalu varchar 100. Di sini banyaknya kata yang kita isi. Lalu selanjutnya data kalian selanjutnya kolom kedua, varchar 100 lagi. Lalu data yang ketiga, kolom ketiga, varchar lalu tutup, spasi kurung tutup, lalu titik koma, lalu enter. Jika berhasil ada tulisan query OK. Lalu kita bisa cek tabel kita dengan mengetik show tables titik koma. Kalau sudah ada tabelnya yang kita buat tadi berarti berhasil. Lalu jika kalian ingin melihat struktur dari tabel kita tadi, ya, dari kolom 1 kita ketikkan describe tabelnya apa, nama tabel kalian tadi, lalu titik koma. Nah, di sini ada struktur dari tabel kita yang sudah kita isi tadi. ID di sini menjadi primary key dan auto increment, yaitu bertambah sendiri sebanyak data yang kita tambahkan nanti. Lalu kita isikan data ke dalam tabel dengan cara insert into si nama tabel kalian, lalu values dalam kurung. Di sini ID tidak perlu diisi, kalian tinggal ketik saja petik lalu koma, spasi, petik lagi. Di sini isi data pertama kalian. Ini saya isikan nama, petik, tutup, lalu koma lagi, lalu data ketiga, lalu data yang keempat,
dan data yang kelima. Lalu ditutup dengan kurung tutup dan titik koma, dan akan berhasil jika ada tulisan query OK. Lalu untuk mengecek data dari tabel kita, cukup ketikkan select spasi bintang from nama tabelnya titik koma. Oh, jika kalian lupa tadi ya mengisikan titik koma, langsung pencet enter, ini jangan khawatir karena kita tinggal mengetikkan titik koma lagi di sini lalu enter, maka akan berhasil. Nah, akan muncul tabelnya. Ini data yang pertama. Lalu di sini saya akan masukkan dua data lagi ke dalam tabelnya. Nah, ini sudah saya isikan datanya. Lalu kita ketik select lagi bintang from nama tabelnya. Nah, di sini datanya sudah bertambah karena saya isikan lagi dua data lagi. Kalau kalian ingin memunculkan namanya saja, kalian bisa ketik select, lalu yang pertama nama, from nama tabelnya, titik koma, lalu enter. Nah, maka yang di sini akan muncul namanya saja. Kalau kalian misalnya ingin menampilkan dua data, misalkan nama, kalian ketik select spasi nama, koma, data yang kedua, lalu from nama tabel kalian, titik koma. Nah, makanya di sini akan muncul dua data yang kalian ketik tadi. Atau misalkan kalian ingin mencari siswa berdasarkan misalnya saya di sini NIS. Ini saya ketikkan select bintang from nama tabel where, misalkan ini NIS, spasi sama dengan spasi petik, lalu isikan datanya. Di sini saya isikan NIS saya, lalu petik lagi titik koma, maka akan muncul siswa yang berdasarkan NIS yang saya masukkan tadi. Lalu misalkan kalian ingin mengganti datanya tadi, kan ketik update nama tabel set yang ingin saya ganti ya. Yang ini di sini yang ingin saya ganti yaitu kelas, sama dengan ini saya gantikan dengan 11-2 where di sini berdasarkan ID yang saya masukkan. Di sini ID-nya 2, yaitu berarti Paijo yang saya ganti. Lalu kita coba cek lagi, select bintang from siswa. Nah, maka data Paijo di sini sudah terganti dengan 11-2. Kalau misalkan di sini kalian ingin menghapus salah satu datanya, di sini bisa kalian tuliskan delete from nama tabel where di sini saya masukkan ID sama dengan 3, maka yang dihapus ini adalah data dari Budi yang ID-nya 3. Kita coba lihat lagi, select bintang from nama tabel. Nah, maka di sini data Budinya hilang, data yang ID-nya sama dengan 3 yaitu Budi hilang. Lalu ada perintah lagi untuk menghapus tabel. Untuk menghapus tabel berarti semua tabel di sini akan
dihapus termasuk isi datanya tadi. Kalian ketik drop table, nama tabel kalian, titik koma. Jika tulisan very oke, maka berhasil. Sini kita cek dulu, select bintang from nama tabel. Nah, di sini error, yang berarti tabelnya sudah terhapus ya. Terus kita coba cek lagi dengan menggunakan show table. Nah, di sini tabelnya sudah tidak ada. Perlu ada perintah untuk menghapus database, yaitu drop database, nama database kalian tadi. Nah, jika tulisan very oke, maka berhasil. Jika kita show database lagi, nah, maka database kita yang tadi itu sudah terhapus, sudah hilang. Oke, cukup sekian tentang SQL dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.